Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Bikhirunisa dengan NPM 21170510088 akan menjelaskan tentang cara kerja keyboard pada komputer pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video tentang edukasi tentang proses bagaimana sebuah perintah atau output diproses, sehingga dapat menampilkan output atau display melalui peripheral pada PC atau laptop. Nah, saya mengambil contoh proses pemrosesan instruksi atau input melalui peripheral keyboard, dan hasilnya akan ditampilkan melalui display. Pada video tersebut menjelaskan bagaimana proses input atau output melalui peripheral keyboard sebagai media input dan menampilkan hasilnya kepada peripheral output atau display berupa monitor. Misalkan kita mengetikkan suatu huruf pada keyboard, nah perintah itu akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor itu bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Selanjutnya, keyboard processor ini mengirimkan sinyal kepada RAM melalui bus. Nah, bus itu merupakan penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer, yang sementara itu keyboard processor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer, yang fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk ke dalam interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal masuk kepada CPU. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Nah, pertama perintah akan dikirimkan ke control unit. Nah, control unit itu adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Jika instruksi merupakan perhitungan logika atau matematika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses dan hasilnya akan ditampung ke akumulator. Nah, ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data pada komputer. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU, kembali ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Nah, chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi secara langsung dengan cepat. Pada bagian ini, bahasa biner di inputan telah berubah menjadi huruf V atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu kembali ke chip ROM BIOS, kemudian masuk kembali ke RAM. Nah, RAM ini tempat untuk penyimpanan. Setelah itu, masuk ke VGA card, lalu perintah akan diarahkan bersama menuju monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang sudah dimasukkan, dan akhirnya inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.